Selamat siang Kak Hilda. Selamat siang. Terima kasih telah meluangkan waktu kembali bersama saya untuk men-sharingkan kitab suci bersama-sama. Jadi di sini Kak Hilda kita akan men-sharing kitab suci dengan metode penokohan. Jadi metode penokohan ini juga metode yang menginginkan kita agar berpusat pada teks atau yang berpusatnya lebih khususnya pada tokoh-tokoh yang ada dalam teks tersebut. Oke, sebelum kita memulai katekese kita atau sharing kita, mari kita doa pembuka dulu. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sepanjang malam tadi hingga pada siang hari ini. Sekarang ini kami telah berkumpul untuk melakukan sharing kitab suci. Semoga Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu atas diri kami, agar kami boleh melakukan sharing kitab suci ini sesuai dengan kehendak-Mu, dan apa yang kami dapat ini bisa berguna bagi diri kami. Semua ini Tuhan kami sampaikan ke hadirat-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Baik Kak Hilda, di sini kita bersama-sama untuk membacakan teks kitab suci yang diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai 25. Baik, kita baca bersama-sama. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan menampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umat manusia dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diberitakan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik Kak Hilda, sekarang kita mau merenungkan bacaan ini, tapi kita bacanya juga dengan merenungkannya itu di dalam hati. Baik, setelah merenungkan ini, siapa-siapa saja yang ada dalam cerita tersebut? Baik, Teh Selvin, terima kasih. Dari bacaan ini tadi ada beberapa tokoh utama yang terlibat dalam bacaan tentang kelahiran Yesus Kristus. Yang pertama itu tokoh Maria, yang kedua tokoh Yusuf, dan yang ketiga tokoh malaikat Tuhan. Oke, baik. Berarti ada 3 tokoh ya. Ada Maria, Yusuf, dan malaikat Tuhan. Baik, dari tokoh-tokoh tersebut, apa yang dibuat? Bisa perhatikan dulu tindakannya atau reaksi dari para tokoh tersebut.
Baik, yang pertama dari tokoh Maria, bahwa tindakan tokoh Maria di sini yaitu ia menerima anak yang dikandungnya. Yang kedua tokoh Yusuf, yang dimana ia ingin menceraikan Maria secara diam-diam, tetapi tidak jadi karena malaikat langsung menasihati dia. Yang ketiga tokoh malaikat Tuhan, di mana malaikat Tuhan nampak kepada Yusuf dalam mimpi dalam mimpi. Baik, Kak Hilda sudah melihat itu. Lalu apa yang dikatakan oleh para tokoh-tokoh tersebut? Baik, yang pertama dari tokoh Maria, pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Yang kedua tokoh Yusuf, yang dimana tokoh Yusuf ini dia menamaikan anaknya yaitu Yesus. Sedangkan dari tokoh malaikat Tuhan, di mana tokoh malaikat Tuhan ini nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Baik, Kak Hilda, setelah kita melihat kata-kata dari ketiga tokoh tadi, lalu kita di sini akan memilih salah satu tokoh yang menurut Kak Hilda itu sangat menarik atau sangat terkesan dengan Kak Hilda. Lalu akan kita renungkan tokoh-tokoh tersebut. Lalu nanti kita akan melihat apa yang mau disampaikan, pesan apa yang dia mau sampaikan kepada kita melalui tokoh-tokoh yang kita tertarik tadi. Baik, Selvin, terima kasih. Saya sangat tertarik dengan tokoh Yusuf, yang dimana awalnya tokoh Yusuf ini takut untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Namun karena didorong oleh kekuatan malaikat Tuhan yang nampak dalam mimpinya, secara pelan-pelan Yusuf ini berusaha untuk bisa menganggap Maria sebagai istrinya, yang dimana ia juga berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Itu yang sangat menarik menurut saya dari tokoh Yusuf. Lalu dari itu apa pesan yang ingin disampaikan tokoh itu untuk kehidupan kita? Baik, pesan dari tokoh Yusuf, tokoh Maria, bahkan tokoh malaikat Tuhan bagi pribadi saya sendiri, bahwa kita harus menerima semua apa yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita. Habis itu jangan sekali-sekali menolak apa yang dikasih oleh Tuhan kepada kita. Misalkan Tuhan memberikan kita muka atau kulit hitam, kita harus menerima itu dengan baik. Habis itu kalau Tuhan memberi kita dengan badan yang besar, habis itu tidak tinggi, kita harus menerima, karena itu semua adalah karunia dari Roh Kudus. Oke, terima kasih Kak Hilda. Jadi dari tokoh yang terkesan tadi yaitu Yusuf, sehingga di situ Yusuf tadi telah mengambil Maria sebagai istrinya. Dari situ juga ada pesan yang termuat, yaitu bagaimana kita sebagai manusia, apa yang dikaruniakan oleh Tuhan, kita harus menerima apa diri kita apa adanya. Baik, semoga dengan pesan ini kita sebagai umat manusia atau sebagai umat Allah bisa menyadari apa yang dikaruniakan kehendaki Tuhan bisa kita terima dalam kehidupan kita masing-masing. Baik, marilah kita menyampaikan doa-doa yang ingin kita sampaikan.
Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas segala karunia yang Engkau berikan kepada kami. Semoga apa yang Engkau berikan kepada kami dapat menerima dengan hati yang kuat, menerima dengan lapang dada. Semoga kami juga dapat menerima orang-orang yang kenal dengan kami apa adanya. Marilah kita memohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang katekisi kami ini atau sharing kitab suci kami pada hari ini. Semoga apa yang sudah kami sharingkan pada hari ini bisa kami terapkan dalam kehidupan kami. Apa yang disampaikan dalam pesan-pesan kitab suci ini bisa kami terapkan dalam kehidupan kami. Semua ini Tuhan kami sampaikan kehadirat-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.